Infleksi. Infleksi merupakan proses-proses morfologis yang melibatkan tataran sintaksis bersifat sistematis, dapat diramalkan atau predictable, teratur, otomatis, bersifat tetap atau konsisten, tidak berubah dan tidak mengubah identitas leksional. Infleksi juga berarti proses morfologis yang menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah lekson yang sama, yang mana pembentukan infleksional tersebut dapat diramalkan atau dapat diperkirakan, di mana infleksi kembali ke awal adalah suatu proses yang teratur, tetap konsisten dan tidak mengubah identitas leksional. Verba dalam bahasa Arab berkonjugasi atau berubah bentuk berdasarkan kala atau masa, yaitu lampau, non lampau, dan imperatif. Berdasarkan jumlah ada tunggal, dual, dan plural. Berdasarkan gender ada maskulin dan feminim. Berdasarkan diatesis ada aktif dan pasif, dan berdasarkan modus ada indikatif, subjungtif, dan energetik. Nah, contoh dari infleksi dapat dilihat dari konjugasi, yaitu perubahan bentuk yang mana itu sudah teratur atau sudah tersistem sehingga dapat diramalkan atau predictable. Contoh pada kalimat Muhammad kataba. Nah, itu merupakan verba bentuk lampau. Subjeknya yaitu Muhammad tunggal maskulin, yang mana artinya adalah Muhammad menulis. Nah, yang kedua Zainab katabat. Sama pada bentuk lampau, subjeknya tunggal, cuman ini feminim, artinya Zainab menulis. Nah, itu ada perubahan sufiks, yaitu perubahan akhiran yang kataba berubah menjadi katabats. Nah, lalu yang C Muhammad yaktubu, yaitu masa kini, subjeknya tunggal maskulin, Muhammad menulis. Nah, itu ada perubahan prefix. Prefix itu adalah perubahan di awalan, yaitu ada awalan ya. Lalu yang D Zainab taktubu. Kala kini, waktu sekarang, subjek tunggal feminim, Zainab menulis, yaitu ada perubahan di prefix, yaitu ta di verba taktubu. Nah, perubahan itu sudah ada sistemnya, sudah ada aturannya, sehingga bisa diprediksi bahwasanya kalau Muhammad menggunakan kata ba, kalau bentuk lampau, kalau Zainab menggunakan kata basna, itu sudah ada prediksi sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah contoh dari infleksi dari subjeknya yang berjumlah tunggal, dual, dan plural. Yang A Muhammad kataba, kata lampau, subjek tunggal maskulin atau muzakkar, Muhammad menulis. Yang B Muhammad wa Ali kataba, kata lampau, subjeknya dual maskulin, Muhammad dan Ali menulis. Ada perubahan sufiks atau akhiran di sana di verba lampaunya dari kataba menjadi kataba. Yang C Muhammad wa Ali wa Karim katabu, verba lampau, subjeknya plural maskulin, Muhammad dan Ali dan Karim menulis. Lalu contoh dari perubahan infleksi pada verba kala kini berdasarkan perubahan jumlah subjeknya yang maskulin dari tunggal menjadi dual dan plural. Yang pertama Muhammad yaktubu, verba kini, subjeknya tunggal maskulin, Muhammad menulis. Yang B Muhammad wa Ali yaktubani, kala kini subjeknya dual maskulin, ada perubahan sufiks akhiran yaitu dari yaktubu menjadi yaktubani. Lalu yang C Muhammad wa Ali wa Karim yaktubuna, kala kini subjeknya plural maskulin, Muhammad dan Ali dan Karim menulis, yaitu pada verbanya atau kata kerjanya ada perubahan yaitu sufiksnya menjadi una yang menunjukkan subjek plural atau jamak. Lalu di sini ada tabel sebagai mempermudah kita buat memahami cara kerja dari infleksi. Dari subjeknya 3MT, 3 ada orang ketiga, M maskulin, T tunggal, yaitu huwa. Kata lampaunya kataba, infleksi sufiksnya adalah atau perubahan akhirannya adalah A. Verba kininya yaitu yaktubu, infleksi konfiksnya atau perubahan di awal dan di akhir yaitu ya dan u. Lalu yang kedua 3 MD orang ketiga, maskulin dual, yaitu huma. Kata lampaunya kataba,
infleksi sufiksnya adalah a, verba kininya yaktubani. Infleksi konfiksnya atau gabungan atau perubahan di awal dan di akhirnya tuh yaitu ya, dan ani. Lalu 3 MP hum, katabu dengan yaktubuna. 3 FT orang ketiga feminim tunggal, hiya, katabat, taktubu. 3 FD orang ketiga feminim dual, huma, kata lampaunya katabata, verba kirinya taktubani. 3 FP orang ketiga feminim plural yaitu hunna, kata lampaunya katabna, kata kininya yaktubna. Lalu 2 MT orang kedua maskulin tunggal, anta, katabta, taktubu. Nah, ini ada verba imperatif uktub di mana ada infleksi konfiks yaitu perubahan di awal dan di akhir u dengan disukunkan di akhir. 2 MD orang kedua maskulin dual, antuma, katabtuma, taktubani. Lalu 2 MP antum, katabtum, taktubuna. Lalu 2 FT orang kedua feminim tunggal, anti, katabti, taktubina. Lalu orang kedua feminim dual, antuma, katabtuma, taktubani. Lalu orang kedua feminim plural, antunna, katabtunna, taktubna. Ada uktubna, ini verba imperatifnya. Lalu orang pertama maskulin tunggal atau orang pertama feminim tunggal yaitu anak, yaitu katabtu dan aktubu. Lalu orang pertama maskulin plural atau orang pertama feminim plural yaitu nahnu, katabna, naktubu. Nah, bisa dilihat bahwasanya verba yang dalam bahasa Arab yang dibentuk melalui proses infleksi sufiks atau perubahan di akhiran itu untuk verba lampau, dan infleksi konfiks atau perubahan di awal dan di akhir itu untuk verba kala kini dan verba imperatif. Lalu afiks dari infleksi pada kelas kata nomina, adjektiva, dan partikel dimasukkan untuk menandai konsep gramatikal gender, jumlah, dan kasus, yaitu ini ada maskulin dan ada feminim. Yang pertama khadim, pembantu, yang kalau feminim itu ditambahkan sufiks atau akhiran ta marbutah. Lalu yang kedua ustadz dengan ustazah, jamil dengan jamilah, alladzi dengan allati, zalika dengan tilka. Nah, yang nomor 1 itu adalah bentuk nomina, yang kedua bentuk nomina, yang ketiga bentuk adjektiva, yang keempat bentuk pronomina relatif, dan kelima adalah bentuk dari partikel penunjuk.